Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati dari Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja manajemen perkantoran. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Pasal 2 tercantum, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral, kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dengan kata lain, keselamatan dan kesehatan kerja adalah aktivitas tentang mempromosikan kesejahteraan di lingkungan kerja serta mencegah cedera dan penyakit. Ada berbagai peraturan di semua negara yang mengatur apa yang harus dilakukan pengusaha untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menghindari dan meminimalkan kecelakaan, cedera, dan kematian. Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peran perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, merancang, menyediakan, dan memelihara tempat kerja yang aman. Kedua, mengidentifikasi potensi bahaya. Tiga, menerapkan langkah untuk mengurangi resiko bullying dan harassment. Keempat, menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai. Kelima, memastikan fasilitas ventilasi, suhu, penerangan, toilet yang memenuhi standar. 6. Mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat. 7. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan lembaga. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja terdiri dari 3, yaitu lingkungan, manusia, dan mesin atau alat. Pada faktor manusia, terdiri dari sifat fisik dan mental, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk mesin dan alat, terdiri dari penerangan yang kurang, mesin tidak dijaga, kerusakan, teknis. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. 1. Pencegahan kecelakaan kerja merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. Kedua, perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen supervisor dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. Ketiga, adanya bimbingan dari top manajemen. Keempat, top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi tugas keselamatan kerja. Kelima, metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Tanggung jawab dan keselamatan kerja terdiri dari 3 pihak. Pertama, dari pihak manajemen, supervisor, dan pekerja. Dari pihak manajemen, memberikan bimbingan, meyakinkan pentingnya keselamatan kerja, meyakinkan informasi merupakan kepentingan, memajukan minat kerja aman. Dari supervisor, memperhatikan kondisi kerja yang aman, mempunyai inisiatif, meyakinkan pekerja, mendorong dan menimbulkan minat pekerja terhadap kesejahteraan. Dari pekerja, kesiapan dan minat untuk mempelajari cara kerja yang aman, mempelajari peraturan atau instruksi kerja, memberikan contoh kerja sesama karyawan, mengusulkan cara kerja aman, melaporkan dan menghentikan pekerjaan yang dianggap bahaya. Pengamanan keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, gangguan keamanan. Terdiri dari motif. Ini berisi dari kriminal dan politik. Yang kedua, bentuk berupa pencurian, kebakaran,
perusakan, sabotase, dan pemogokan. Selanjutnya yang kedua, aspek dan asas-asas pengamanan. Pertama, preventif dengan berpegang pada asas oportunitas. Kedua, reprensif dengan berpegang pada asas legalitas, khususnya tindakan pencegahan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.